Selamat datang, di depan saya ada Honor 400, dan hari ini saya akan menunjukkan penyesuaian dan trik di ponsel. Jadi untuk memulai, kita akan membuka pengaturan seperti yang kita temukan. Oh, itu dia. Dan di sini kita bisa mulai dengan masuk ke layar utama dan gaya yang ada. Ini adalah bagian umum di mana Anda bisa menyesuaikan tampilan dan nuansa perangkat Anda. Dan di sini ada fitur seperti Always On Display, Wallpaper, serta Magazine Unlock. Sekarang fitur ini mungkin sudah aktif secara default di perangkat Anda. Jika Anda belum tahu, ini adalah wallpaper acak yang muncul di layar kunci setiap kali Anda menekan tombol daya untuk menyalakan layar. Secara pribadi saya kurang suka fitur ini, jadi saya lebih suka mematikannya. Dan disinilah Anda bisa menemukannya jika Anda juga seperti saya. Selanjutnya kita punya font, icon, lebih tepatnya paket icon, dan tema, di mana Anda bisa mendapatkan campuran dari semua ini. Berikutnya kita punya pengaturan layar utama yang mencakup hal-hal seperti tata letak. Anda bisa memperbesar tata letak, tapi tidak terlalu banyak yang artinya Anda bisa menempatkan lebih banyak aplikasi di layar utama Anda. Kita punya fitur swipe down, dan ini keren lainnya di sini saat menggeser ke bawah di layar utama. Tidak perlu menggeser dari atas untuk menurunkan notifikasi. Anda dapat memilihnya sehingga Anda dapat menggeser kemana saja. Secara umum cukup menggeser ke bawah. Itu akan menampilkan notifikasi atau kontrol, tergantung pada sisi mana Anda melakukannya. Seperti kami memiliki tombol alih menyala, hello, ya saya tahu, beralih pada satu sisi, dan notifikasi pada sisi yang lain. Jadi kita bisa mengubahnya di sini. Sekarang kembali ke pengaturan, kita punya tampilan dan kecerahan, dan di sini kita memiliki fitur seperti mode terang dan mode gelap. Jadi sekali lagi, ubah saja di sini. Sekarang ketika Anda mengaktifkan ini, Anda sebenarnya seharusnya bisa mendapatkan sedikit peningkatan daya tahan baterai. Karena ini menggunakan, saya percaya, layar AMOLED, yang berarti bahwa apapun yang benar-benar hitam, seperti area di sini, pixel-pixel tersebut benar-benar mati, artinya mereka tidak akan menggunakan energi. Selain itu, Anda juga memiliki opsi auto switch, dan Anda bisa memilih dari matahari terbenam hingga matahari terbit atau menggunakan timer khusus yang akan membuat perangkat otomatis beralih dari mode terang ke mode gelap pada waktu tertentu. Dan kita juga punya pengaturan mode gelap seperti wallpaper mode gelap. Jadi, kita akan coba saja sekarang. Selanjutnya, jika kita gulir ke bawah, kita punya mode warna dan suhu. Ini adalah saturasi pada layar Anda, seberapa cerah warnanya. Sekarang kita punya pilihan vivid dan natural atau normal. Normal adalah yang warnanya sedikit lebih lembut. Saya tidak tahu seberapa terlihat ini di kamera. Dan kita bisa melihat perubahannya. Misalnya pada warna merah dan Nah, di sisi saya, Anda bisa melihat perubahan hampir di semua bagian, tapi secara umum, area di sini yang paling banyak berubah, jadi dari merah ke hijau. Sekarang ini akan terasa sedikit lebih realistis, saya rasa, dalam hal warna jika Anda memilih yang normal, sedangkan vivid akan memberikan warna yang lebih baik dan lebih jenuh, terlihat lebih menarik. Sekarang, selain itu, kita juga punya pengaturan suhu warna. Ini akan menentukan apa yang dianggap sebagai warna putih dalam suatu cara. Jadi misalnya, seperti latar belakang putih di sini, jika Anda memilih untuk menggesernya ke hijau, maka sekarang akan ada sedikit nuansa hijau di mana-mana. Dan bisa juga misalnya diubah menjadi merah. Jadi jika saya mulai menggesernya, Anda bisa melihat samar-samar seperti layarnya, di kamera terlihat seperti agak meredup. Tapi sebenarnya bukan itu yang terjadi. Warnanya sedang berubah, tapi kamera tidak menangkap perbedaan halusnya. Perubahan ini lebih terlihat langsung daripada melalui kamera yang saya gunakan. Dan kita juga punya preset default, hangat, dan dingin. Jadi selanjutnya kita punya pengaturan refresh rate, dan di sini ada beberapa pilihan. Jadi kita punya mode dinamis, standar, dan tinggi. Sekarang entah kenapa mode dinamis dan tinggi berdasarkan definisi yang tertulis di bawahnya dengan teks abu-abu adalah hal yang sama, karena mode dinamis berjalan hingga 120 Hz. Mode tinggi juga berjalan hingga 120 Hz. Jadi saya tidak yakin Honor sedang berpikir apa, karena biasanya mode tinggi pada dasarnya memaksa perangkat untuk selalu berjalan di 120 Hz.
tidak peduli apakah itu diperlukan atau tidak. Dengan memilih mode ini berarti Anda menginginkan perangkat berjalan seperti itu, itulah tujuan dari mode ini. Tapi mereka memutuskan, kita akan melakukan hal yang sama seperti mode dinamis, di mana mode dinamis ini sebenarnya mencoba menghemat daya baterai dengan membatasi refresh rate ketika tidak diperlukan untuk berjalan di refresh rate tinggi. Misalnya refresh rate bisa naik hingga 100, tapi saat ini tidak ada yang bergerak di layar, jadi layarnya kemungkinan akan berjalan di bawah 60, atau mungkin sampai 60 saja. Ini sepertinya bukan LTPO, jadi saya rasa refresh rate-nya tidak akan turun di bawah 60 frame per detik. Tapi jelas, refresh rate-nya bisa turun ke 60, bahkan mungkin 30 frame, dan itu tentu saja akan mengurangi beban pada prosesor untuk menghasilkan frame sebanyak itu dan juga pada layar. Dan ini akan menghemat baterai. Mode standar memberikan Anda, sekali lagi, hingga 60, tapi bisa turun ke kemungkinan besar 30 dan mode tinggi S. Saya tidak tahu apakah ini hanya salah terjemahan seperti yang kadang terjadi, atau memang benar-benar berjalan hingga 120 seperti mode dinamis dan juga turun ke 30. Jika begitu, rasanya agak redundan, dan dalam kasus ini saya tidak akan memperhitungkannya. Tapi secara umum, cek apakah mode dinamis terlihat bagus saat menggulir. Jika terlihat bagus, mulus, di mana pergerakannya terasa sangat halus, jika Anda suka dan melihat perbedaan antara ini dan mode standar, maka ubah atau biarkan saja di mode dinamis. Jika Anda tidak melihat perbedaan, ubah ke mode standar. Ini akan memberikan daya tahan baterai yang lebih baik, khususnya saat Anda menggunakan perangkat dengan mengorbankan sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu terlihat. Jadi tidak akan terlalu berpengaruh. Sekarang sedikit ke bawah, kita juga punya fitur video enhancer. Ini fitur seperti HDR palsu. Jadi fitur ini mencoba mengubah konten dengan rentang dinamis standar menjadi rentang dinamis tinggi. Meskipun tidak diberi label seperti itu, tapi berdasarkan penjelasannya, saya rasa memang itulah yang sebenarnya dilakukan fitur ini. Jadi Anda bisa menggunakan fitur ini, dan ini juga akan menampilkan aplikasi-aplikasi yang didukung, sehingga tidak akan memengaruhi aplikasi yang tidak mendukung fitur ini, atau fitur ini tidak mendukung aplikasi tersebut. Jadi mungkin saja jika Anda menggunakan aplikasi pihak ketiga, misalnya seperti CloudStream, kemungkinan fitur ini tidak akan berfungsi pada aplikasi tersebut, karena itu adalah aplikasi berbasis repositori GitHub, jadi jelas saja mungkin tidak didukung, dan dalam kasus ini, opsi ini tidak akan memberikan efek apapun pada aplikasi tersebut. Namun secara default, ketika perangkat masih baru, inilah aplikasi-aplikasi yang sudah ada di perangkat, dan fitur ini mendukung pemutar video YouTube serta galeri. Dan saya ingin menekankan, fitur ini akan mengonsumsi lebih banyak baterai ponsel Anda, karena menggunakan prosesor untuk mencoba mendeteksi konten, dan Anda tahu, mengubahnya ke high dynamic range dan semacamnya. Namun, fitur ini hanya akan mengonsumsi lebih banyak baterai ponsel Anda saat Anda menggunakannya di aplikasi yang didukung. Jika Anda membuka aplikasi lain yang tidak didukung, sekali lagi, fitur ini tidak akan digunakan sehingga tidak akan mengonsumsi baterai. Dan kita punya video-video, tampilan vivid. Sekali lagi, sama saja, hanya mencoba mengoptimalkan warna dengan membuatnya lebih berwarna dan lebih kaya. Sekali lagi, sama seperti sebelumnya, fitur ini juga memerlukan aplikasi yang didukung dan juga akan membutuhkan prosesor untuk menjalankannya. Jadi akan ada konsumsi baterai lebih banyak. Dan hal terakhir yang ingin saya tunjukkan ada di bawah sistem dan pembaruan, navigasi sistem. Dan di sini kita punya navigasi gestur dan navigasi 3 tombol. Kamu bisa mengganti kemanapun yang kamu mau. Tapi yang ingin saya fokuskan di sini adalah gestur. Karena kita punya fitur seperti misalnya menampilkan bilah navigasi, yaitu bilah di bagian bawah ini. Kalau kamu tidak suka, kamu bisa dengan mudah menyembunyikannya. Sayangnya Google belum cukup pintar, atau mungkin mereka menganggap basis penggunanya belum cukup pintar. Karena ketika kamu menonaktifkan bilah tersebut, kamu juga secara otomatis mematikan fitur Circle to Search yang ada di bagian bawah sini. Jadi kamu tidak bisa menggunakan Circle to Search tanpa bilah tersebut. Meskipun secara teknis, kamu seharusnya bisa cukup menahan bagian bawah secara logika atau pemikiran, dan fitur itu seharusnya bisa diaktifkan. Itu adalah area umum, layar sentuhnya masih berfungsi di sana. Jadi ini agak bodoh bahwa kamu tidak bisa menggunakan salah satunya tanpa yang lain. Secara pribadi saya suka tampilan lebih bersih tanpa gesture bar, tapi saya juga sangat suka Circle to Search. Jika kamu belum tahu apa itu, ketika fitur ini diaktifkan, kamu bisa misalnya menahan bilah di sini. Ya, saya tahu apa yang saya lakukan. Mari kita coba lagi. Ya, seperti itu. Ini akan memberimu tampilan khas Google, dan sekarang kamu bisa misalnya mengklik sesuatu. Jadi jika itu adalah gambar atau teks umum yang biasanya tidak bisa kamu pilih, sekarang kamu bisa memilihnya. Kamu juga bisa melakukan pencarian lainnya. Sekarang saya tidak punya koneksi internet, tapi jika saya punya, misalnya,
Saya bisa saja melakukan ini, mengklik misalnya latar belakang, dan itu akan menunjukkan bahwa ini adalah latar belakang Honor 400, atau mungkin menampilkan wallpaper yang bisa saya unduh dari hasil pencarian Google. Jadi ini adalah opsi yang cukup bagus yang memang saya suka gunakan. Sayangnya fitur ini tidak didukung jika bilahnya tidak terlihat. Hal lain di sini yang secara pribadi saya suka matikan adalah Google Assistant. Ada banyak sekali cara untuk meluncurkan Google Assistant, bahkan lebih banyak daripada fitur lainnya. Sampai pada titik ini, menurut saya sangat konyol karena kita punya, saya rasa, 4 atau 5 cara untuk meluncurkan Google Assistant. Jadi salah satunya adalah sampah ini. Sampah ini dengan mengucapkan secara verbal, "Hey Google," dan itu juga akan meluncurkannya, atau cukup dengan membuka aplikasinya yang bisa saya. Kalau saya bisa menemukannya, tapi pasti ada di sini. Kita juga punya Gemini, yang pada dasarnya adalah hal yang setara. Jadi ya, kita punya Gemini dan kita juga punya aplikasi Google yang sudah terpasang sebelumnya, yang ya, itu pada dasarnya membuatnya menjadi 5 cara berbeda untuk meluncurkan sampah ini. Menurut saya, satu saja sudah cukup seperti aplikasi-aplikasi lainnya. Jadi, hanyalah Google dengan sampah mengganggumu yang benar-benar kamu jejalkan kemana-mana. Kalau saya ingin menggunakannya, saya akan menggunakannya. Saya tidak butuh kamu menaruhnya di mana-mana. Jadi ya, sampah itu harus saya singkirkan. Benar-benar gila berapa banyak cara untuk mengaktifkan sampah ini, dan beberapa diantaranya bahkan bisa tidak sengaja, karena jangan sampai kamu menemukan cara, kamu tahu, semacam aksi yang secara tidak sengaja meluncurkannya. Jadi ya, pokoknya itu saja sebenarnya semua yang ingin saya tunjukkan. Jadi jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.